Kehadiran Habib Syekh di Banyuwangi dianggap membawa dampak yang signifikan, khususnya dalam menciptakan reaksi negatif di kalangan masyarakat. Banyak individu merasa keberatan terhadap pengakuan hak cipta atas syair-syair yang sudah ada, yang menimbulkan polemik di dalam komunitas. Lebih lanjut, aspirasi masyarakat yang mencari pengakuan dan dialog mengenai isu ini tidak mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah setempat. Hal ini menimbulkan rasa kekecewaan di antara mereka yang mengharapkan adanya kesempatan untuk berdialog dan menjelaskan penolakan terhadap pengakuan tersebut. Dalam konteks ini, organisasi perjuangan di Banyuwangi, seperti Laskar Sabilillah, berinisiatif untuk menyampaikan petisi penolakan secara resmi. Mereka aktif menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk santri dan kiai, sebagai bentuk solidaritas terhadap aspirasi yang mereka anggap sah. Rencana aksi damai yang dijadwalkan pada tanggal 19 dan 26 Desember 2024 bertujuan untuk mengungkapkan aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam hal ini, para pengorganisir menyatakan bahwa jika respons dari pemerintah tetap minim, maka aksi tersebut akan berlanjut dengan langkah yang lebih tegas dan terstruktur. Kehadiran Habib Syekh juga dinilai kontroversial, mengingat kekhawatiran yang muncul mengenai dampak negatifnya terhadap masyarakat lokal. Beberapa pihak di komunitas merasa perlu untuk menolak acara selawatan yang dihadirinya, menandakan ketidaksetujuan yang mendalam terhadap situasi yang berkembang. Selain itu, sejarah dan makna lagu Yalal Waton di kalangan Nahdlatul Ulama, NU, menjadi bagian yang krusial dalam kontroversi ini. Lagu yang dulunya berfungsi sebagai penyemangat perjuangan kini diklaim oleh Habib Syekh, menciptakan ketegangan dalam narasi budaya dan sejarah di masyarakat. Lebih lanjut, warga NU merasa tidak terima dengan klaim bahwa Habib Rizik adalah guru mereka, yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap perubahan narasi sejarah. Dalam konteks ini, ada tuntutan untuk mengakui klaim tersebut dan meminta maaf atas pernyataan yang dianggap merugikan. Sejarah dakwah Wali Songo dianggap fundamental dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kelompok yang menyangkal hubungan ini dianggap merusak warisan sejarah yang telah dibangun selama berabad-abad. Penelitian yang dilakukan oleh PWI mendapati bahwa klaim keturunan Rasulullah masih memerlukan bukti yang lebih kuat. Upaya Kiai Imaduddin untuk menyelenggarakan pengajian akbar di Banyuwangi mengalami penolakan, yang menunjukkan adanya ketegangan antara aspirasi masyarakat dan izin resmi yang diperlukan. Situasi ini merefleksikan tantangan yang dihadapi dalam menyampaikan aspirasi keagamaan di tengah hiruk-pikuk dinamika sosial. Tindakan masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pengelolaan anggaran daerah mendorong mereka untuk melaksanakan investigasi dan melaporkan dugaan penyelewengan. Peran organisasi masyarakat, seperti Ansor, sangat signifikan dalam respons isu-isu sosial dan politik yang berkembang. Mereka telah menjadi garda terdepan dalam menolak praktik-praktik yang dianggap merugikan bagi masyarakat, menunjang suara rakyat dalam pengambilan keputusan. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran publik menjadi sorotan utama. Ini menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga harus berperan aktif dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dan memastikan keadilan dalam penggunaan sumber daya. Sejarah kolonialisme di Banyuwangi dan dampaknya terhadap masyarakat saat ini memberikan wawasan yang penting. Banyak keturunan penjajah yang masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga sejarah ini perlu dipahami lebih dalam. Peran Gus Dur sebagai guru dan tokoh NU tidak dapat dipandang sebelah mata. Pesan beliau tentang pentingnya menjaga akhlak dan adab dalam menjalankan ajaran Islam selalu relevan, terutama dalam konteks perdebatan yang terjadi hari ini. Konsep jihad sebagai upaya untuk membersihkan nama baik Rasulullah kini menjadi penting. Dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini, perlunya persatuan dalam perjuangan menjadi semakin mendesak dan krusial. Pemberitahuan kepada kepolisian mengenai aksi yang direncanakan di depan Pemda menunjukkan komitmen masyarakat terhadap tujuan yang lebih besar. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban umum sambil menegaskan hak untuk bersuara. Kritik yang muncul terhadap penggunaan dana besar untuk acara yang dianggap kurang bermanfaat menunjukkan adanya keprihatinan masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa alokasi dana tersebut seharusnya diarahkan lebih pada kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih mendesak. Kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai agama dan sejarah yang benar, serta harapan agar masyarakat Banyuwangi dapat memahami dan menerima kebenaran yang diajarkan oleh para ulama, menjadi langkah penting menuju kesatuan. Ini menciptakan harapan untuk masa depan yang lebih harmonis. Kiprah dan pengaruh kelompok keturunan penjajah dalam sejarah Indonesia perlu diteliti lebih lanjut agar masyarakat lebih memahami akar permasalahan yang ada. Pemahaman yang mendalam ini dapat membantu membangun kesadaran kolektif mengenai identitas dan warisan sejarah.
Peran ulama dan santri dalam melawan penjajahan di masa lalu sangat penting untuk diingat. Tindakan mereka adalah bagian integral dari perjuangan melawan penindasan, dan harus dipahami dalam konteks sejarah yang lebih besar. Akhirnya, kepentingan keamanan dan stabilitas di Banyuwangi menjadi perhatian utama yang harus dipertimbangkan oleh penguasa dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Hal ini menegaskan perlunya keseimbangan antara aspirasi masyarakat dan kepentingan umum dalam ranah kebijakan.